Momen-momen terakhir kebersamaan KD bersama keluarga tercintanya masih terekam sangat jelas dan membekas mendalam di dalam ingatan sang sepupu, Made Parta. Sebelum ditemukan tewas secara mengenaskan di wilayah Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali, pria berusia 38 tahun tersebut sempat mendatangi rumahnya dan menyerahkan sejumlah uang tunai yang terbilang cukup besar demi menutup biaya pendidikan sekolah anak keduanya. Namun yang sangat tragis dan membuat dada sesak, hanya berselang 3 hari setelah pertemuan penuh kasih sayang tersebut, pihak keluarga yang menanti di rumah justru harus menerima kabar duka yang teramat memilukan hati. Kenangan pahit nan menyayat hati ini diungkapkan secara jujur dan terbuka oleh Made Parta saat ditemui oleh awak media pada Senin, 27 Juli, tahun 2026. Menurut penuturan Parta, beberapa hari sebelum peristiwa berdarah itu meletus, almarhum KD sempat pulang ke rumahnya di Buleleng dan menyerahkan uang tunai senilai Rp2.700.000 secara langsung kepada sang istri tersayang. Uang tersebut diniatkan dan diperuntukkan khusus bagi pembayaran biaya uang gedung anak keduanya yang baru saja berhasil diterima masuk ke salah satu sekolah swasta. Begitu almarhum menyerahkan lembaran uang tunai 2 juta sekian tersebut, ia kemudian berpamitan pergi meninggalkan rumah dan tak kunjung kembali. Meski demikian, kepastian mengenai pembayaran biaya uang gedung sang anak dipastikan telah terbayar lunas dan diurus secara tuntas oleh istrinya sebelum musibah mengerikan itu akhirnya merenggut nyawa almarhum. Hari demi hari berlalu tanpa kepastian, hingga akhirnya rasa cemas dan gelisah yang membayangi pihak keluarga setelah almarhum tak kunjung pulang selama 3 hari berturut-turut terjawab oleh kedatangan para pejabat desa setempat. Kepala dusun atau klien dusun bersama perbekal atau kepala desa mendatangi rumah duka untuk mengabarkan berita duka terkait adanya penemuan jenazah tanpa identitas di kawasan Kecamatan Baturiti pada hari Jumat, 24 Juli, tahun 2026. Mendapat informasi yang sangat mengejutkan dan menghentak jiwa tersebut, Made Parta tanpa berpikir panjang langsung bergegas menuju ke Mapolsek Baturiti guna mencari kepastian informasi dan kebenaran identitas korban. Pihak aparat kepolisian yang bertugas di lokasi kemudian mengarahkan dan mendampingi Parta untuk menuju ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tabanan guna mencocokkan ciri-ciri fisik serta memastikan identitas jasad tersebut. Isak tangis, jerit duka, dan kepedihan mendalam tak terbendung pecah seketika di ruang jenazah saat Parta secara langsung mengonfirmasi bahwa jasad yang terbujur kaku di atas meja otopsi tersebut memang benar merupakan sepupu kandungnya, yakni KD. Setelah menyelesaikan serangkaian proses administrasi dan pemeriksaan medis awal di rumah sakit, jenazah almarhum akhirnya berhasil dipulangkan menuju rumah duka yang berlokasi di Desa Sidetapa, Kabupaten Buleleng, dan tiba pada Jumat sore sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Keesokan harinya, prosesi pemakaman jenazah dilaksanakan secara hikmat di setra adat atau tempat pemakaman adat Desa Sidetapa dengan diiringi isak tangis sanak keluarga, tetangga, serta kerabat dekat yang merasa sangat kehilangan sosok kepala keluarga yang dikenal gigih tersebut. Di balik peristirahatan terakhir almarhum di setra adat Desa Sidetapa, pihak keluarga besar hingga detik ini masih terus dibayangi oleh tanda tanya besar yang belum terungkap dan merasa tak habis pikir atas alasan yang membuat KD nekat dituduh mencuri ayam di Baturiti hingga akhirnya berujung pada aksi amuk massa dan pengeroyokan yang merenggut nyawanya. Made Parta secara tegas menyatakan dan menekankan kembali bahwa kebutuhan dana yang sangat mendesak terkait biaya uang gedung sekolah anak almarhum sebenarnya sudah terpenuhi, aman, dan telah dibayarkan sepenuhnya oleh pihak istri. Pihak istri maupun seluruh keluarga besar sama sekali tidak tahu menahu serta merasa bingung mengenai apa yang sebenarnya memicu almarhum pergi jauh hingga ke kawasan Baturiti, Kabupaten Tabanan, sampai akhirnya berujung pada tuduhan aksi pencurian yang mengenaskan tersebut. Di sisi lain,
Made Parta membeberkan gambaran kehidupan almarhum KD yang selama ini dikenal sebagai satu-satunya sosok tulang punggung tunggal keluarga yang selalu bekerja keras membanting tulang tanpa mengenal lelah demi memenuhi seluruh kebutuhan hidup sehari-hari sang istri serta 2 orang anak perempuannya yang masih sangat belia. Almarhum sepenuhnya menggantungkan nasib dan rezekinya dari pekerjaan sebagai buruh serabutan di kampung halaman. Ketika musim panen cengkeh tiba, almarhum bekerja keras dari pagi hingga sore hari menjadi buruh pemetik cengkeh dari pohon ke pohon milik warga. Namun, apabila sedang berada di luar musim panen cengkeh, almarhum menyambung hidup keluarga dengan menjadi buruh cangkul harian yang mengerjakan pekerjaan kasar mencangkul ladang demi memastikan dapur rumahnya tetap bisa mengepul dan kedua anak perempuannya tetap bisa terus bersekolah mengenyam pendidikan. Kini, kepergian KD yang terjadi secara mendadak dan tragis ini meninggalkan luka duka yang teramat dalam sekaligus menyisakan beban hidup yang begitu berat bagi sang istri dan kedua putri kecilnya yang kini terpaksa harus melanjutkan hidup tanpa sosok ayah serta pelindung keluarga. Teka-teki dan misteri di balik motif pasti aksi nekat korban yang berujung pada tragedi pengeroyokan massal di Baturiti kini diserahkan sepenuhnya penanganan dan proses hukumnya kepada jajaran penyidik Kepolisian Resor Tabanan. Pihak keluarga besar almarhum sangat berharap agar proses penegakan hukum dan keadilan terhadap seluruh oknum pelaku aksi pengeroyokan dapat berjalan secara transparan, adil, dan tuntas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Di saat yang sama, besar harapan keluarga agar keberlangsungan masa depan serta kelanjutan pendidikan dari kedua putri almarhum yang kini ditinggalkan tetap mendapatkan perhatian, uluran tangan, dan perlindungan yang layak dari segenap elemen masyarakat maupun pemerintah daerah setempat.